Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Purnama. Di sini saya akan membahas sedikit tentang landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Pengertian teori. Setelah masalah penelitian dirumuskan, maka langkah kedua dalam proses penelitian atau kuantitatif adalah mencari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian. Teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematik. Menurut Marx 1963, membedakan adanya 3 macam teori. Ketiga teori ini berhubungan dengan data empiris, dengan demikian dapat dibedakan antara lain. Yang pertama adalah teori deduktif, memberikan keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data akan diterangkan. Yang kedua adalah teori induktif adalah cara menerangkan dari data ke arah teori dalam bentuk ekstrim. Titik pandang yang positivistik ini dijumpai pada kaum behavioris. Yang ketiga, teori yang fungsional. Di sini tampak suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Berdasarkan 3 pandangan ini, dapatlah disimpulkan bahwa teori dapat dipandang sebagai berikut. Yang pertama adalah A. Teori menunjuk pada sekelompok hukum yang tersusun secara logis. Hukum-hukum ini biasanya sifat hubungan yang deduktif. Suatu hukum menunjukkan suatu hubungan antara variabel-variabel empiris yang bersifat ajek dan dapat diramal sebelumnya. Yang kedua adalah B. Suatu teori juga dapat merupakan suatu rangkuman tertulis mengenai suatu kelompok hukum yang diperoleh secara empiris dalam suatu bidang tertentu. Di sini orang mulai dari data yang diperoleh, dan dari data yang diperoleh itu datang suatu konsep yang teoritis atau induktif. Yang ketiga C, yaitu suatu teori juga dapat menunjuk pada suatu cara menerangkan yang menganalisasi. Di sini biasanya dapat hubungan yang fungsional antara data dan pendapat yang teoritis. Berdasarkan data tersebut di atas, secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu teori adalah suatu konseptualisasi yang umum. Konseptualisasi atau sistem pengertian ini diperoleh melalui jalan yang sistematis. Suatu teori harus dapat diuji kebenarannya, bila tidak dia bukan suatu teori. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenan 2 variabel atau lebih. Apabila penelitian yang membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti di samping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti. Menurut Sabto Haryoko 1999 dalam Sugiono 2010, perumusan hipotesis. Penelitian merupakan langkah ketiga dalam penelitian. Setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka berpikir, tetapi perlu diketahui bahwa tidak setiap peneliti harus merumuskan hipotesis. Penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif sering tidak perlu merumuskan hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian kualitatif tidak dirumuskan hipotesis, tetapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Selanjutnya, hipotesis tersebut akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.